Anda yang belum subscribe, silakan subscribe. Mungkin Anda kalau nggak ngerti bisa tanya sama Anda, anak saudara atau cucu saudara. Karena menurut pemantauan saya memang mungkin banyak di sini yang mungkin usia sudah ya 60 tahun ke atas mungkin kesulitan, 70 tahun ke atas kesulitan ya. Bisa dibantu dengan keluarga saudara. Sharingkan. Ini ibadah doa pagi kepada handai tolan teman-teman saudara untuk orang lain bahkan keluarga, famili saudara pun boleh diberkati. Bantu doa buat kami tim doa pagi ini. Rupanya ada beberapa yang sakit ya. Tapi kami berusaha, termasuk saya pun berusaha terus boleh melayani saudara untuk berbagi berkat pengajaran firman dengan saudara semua. Puji Tuhan, bantu doa saudara ya supaya sehat terus, kuat terus melayani Tuhan. Nah pagi ini saya akan berbagi dengan saudara satu tema pengajaran firman Tuhan yang pagi ini saya berikan judul bertumbuh dan berbuah. Langsung saja kita baca ayatnya 1 Korintus pasal 3 di ayat yang ke-6. 1 Korintus 3 yang ke-6, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan bersama-sama kita membaca ayat ini ya. 1 Korintus 3 ayat yang ke-6 sama-sama kita baca 2 dan 3. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Menurut saya pengajaran tentang bertumbuh dan berbuah ini satu pengajaran firman Allah yang penting, bahkan sangat penting sih buat kekristenan kita. Kita harus mengerti dan kita harus memahaminya pengajaran ini. Supaya pertumbuhan kita itu memang maksimal sampai mengalami yang namanya berbuah gitu. Karena kalau saya perhatikan ada banyak orang Kristen selalu yang ditekankan dalam hidup kekristenannya adalah ayo bertumbuh, bertumbuh. Kita lupa dengan tujuan yang namanya berbuah saudara ya. Nah saya percaya selama ini dari mulai saya melayani Tuhan gitu kira-kira ya. Dari mulai saya jadi hamba Tuhan sampai saat ini saudara ya. Saya belum pernah bertemu dengan seorang Kristen, seorang anak Tuhan yang mengatakan saya nggak mau bertumbuh Pak. Nggak ada. Dan memang saya pikir tidak ada ya orang Kristen anak Tuhan yang imannya tidak ingin mengalami pertumbuhan. Makanya saya tegas katakan, saya belum pernah berjumpa seorang Kristen jemaat Tuhan berkata, saya tidak pengen bertumbuh Pak iman saya. Enggak ada loh, saya enggak pernah berjumpa. Rata-rata semuanya saya jumpai meskipun dia tidak ngomong. Tapi dari cara dia datang kepada Tuhan, dari cara dia berdoa, dari cara dia melayani bahkan beribadah datang hadir dalam ibadah-ibadah yang ada. Semua itu menunjukkan bahwa mereka semua itu ingin mengalami namanya bertumbuh. Bahwa yang namanya bertumbuh itu menjadi kerinduan, pengejaran setiap orang percaya. Makanya poin 1 Anda lihat bagian ini. Bicara tentang pertumbuhan rohani. Saya katakan adalah kerinduan dan pengejaran dari semua orang percaya. Tidak ada orang Kristen, orang percaya tidak pengen bertumbuh. Semuanya pengen ngalami bertumbuh. Dan menariknya, luar biasanya begitu. Ternyata kalau saya baca Alkitab, saya temukan begini. Ternyata bukan cuman kita loh yang pengen bertumbuh. Bukan cuman kita yang mengejar saya ingin bertumbuh. Saya temukan dalam Alkitab. Tuhan pun rindu setiap kita itu bertumbuh. Bahkan Tuhan itu bukan sebatas rindu kita bertumbuh. Berdasarkan ayat yang barusan kita baca. 1 Korintus pasal 36. Tuhan itu bukan sebatas kita rindu bertumbuh. Tadi kita baca dia yang memberikan pertumbuhan. Atau kita kembali sedikit pada ayat yang barusan kita baca. Dikatakan begini dalam ayat ini. Aku menanam. Aku di sini bukan Tuhan. Konteks dalam ayat ini rangkaian kalimat-kalimat ini memang saya munculkan ayat 6 saja ya. Menyingkatkan waktu sebetulnya. Tapi kalau Anda baca ayat 1 sampai ke bawah. Aku di sini maksudnya adalah Rasul Paulus. Jelas ya. Aku di sini adalah Paulus. Aku Paulus menanam. Lalu teman sekerjanya bernama Apolos, kata Paulus, dia yang menyiram.
Tetapi ini keren, Allah yang memberi pertumbuhan. Ini yang saya maksudkan, saya memilih kata bahwa Tuhan itu ternyata bukan sebatas rindu kita bertumbuh. Ayat ini kita dapatkan, Dialah, Tuhanlah yang memberi pertumbuhan kepada kita. Jadi kalau setiap saudara bisa bertumbuh iman saudara, rohani saudara bisa bertumbuh dengan baik, itu karena Tuhan yang memberikan pertumbuhan kepada kita. Anda bertumbuh hari ini, Tuhan yang kasih pertumbuhan. Nah, ketika saya coba renungkan ini, kita rindu bertumbuh dan Tuhan bukannya sebatas rindu bertumbuh, tapi ternyata Tuhan yang memberikan pertumbuhan kepada kita. Muncul satu pertanyaan, pasti Anda juga bertanya-tanya kan ya. Sebetulnya untuk apa sebenarnya kita ini bertumbuh? Sebelum saya masuk pada poin berikutnya, sebelum saya ajak saudara lebih dalam tentang bertumbuh dan berbuah, saya mencoba menyodorkan satu pertanyaan kepada Anda semua. Pertanyaan yang simpel menurut saya, pertanyaan yang sederhana tetapi sesungguhnya tidak mudah dijawab. Ya, pertanyaannya simpel, sederhana tapi tidak mudah dijawab. Tapi saya coba tanya sama saudara, untuk apa sebenarnya kita ini bertumbuh? Menurut saudara untuk apa kita bertumbuh? Ingat ya, kita bertumbuh tujuannya bukan sekedar hanya untuk pertumbuhan kita saja. Jadi pertumbuhan, bertumbuh tujuannya bukan hanya untuk pertumbuhan saja. Ada tujuannya. Coba Anda lihat gambar ini. Ya, saya berharap gambar ini bisa bicara sesuatu sama saudara. Bicara banyak hal sama saudara. Tujuan daripada bertumbuh adalah supaya kita berbuah. Kalau pagi ini yang menjadi tujuan kita bertumbuh supaya berbuah. Ingat, untuk berbuah kita itu harus mengalami pertumbuhan. Tanpa pertumbuhan kita nggak bisa berbuah. Untuk berbuah saya ulang harus bertumbuh. Tapi dengarkan baik-baik apa yang saya katakan pada bagian ini. Sudah bertumbuh itu bagus, tapi ingat baik-baik, kita sudah bertumbuh, pertumbuhan kita itu ternyata tidak jaminan yang pasti bahwa kita pasti berbuah. Kira-kira Anda nangkap gak maksud saya? Makanya tadi saya sempat katakan pertumbuhan tujuannya itu hanya bukan untuk pertumbuhan itu saja. Bertumbuh itu enggak. Memang untuk berbuah harus bertumbuh. Tetapi orang yang sudah bertumbuh bagus, bertumbuh kelihatan ada pertumbuhan rohani. Tapi gak jaminan mutu, gak jaminan pasti gitu ya. Dia pasti berbuah. Contoh, Anda nanam pohon mangga di depan rumah saudara, halaman saudara gitu. Atau di belakang, di depan lah. Orang menanam pohon mangga atau pohon rambutan atau pohon buah-buahan yang lain. Pohon buah ya, yang mengeluarkan buah maksud saya. Seseorang menanam pohon mangga misalnya ditanam di depan rumah. Itu pasti bukan sekedar karena estetika. Bukan sekedar untuk dekorasi rumah. Supaya pemandangannya bagus Pak. Nanam pohon mangga bukan untuk estetika keindahan. Iya kan? Anda nanam pohon mangga di depan rumah masalahnya. Bukan estetika. Tapi tujuannya Anda tanam pohon mangga supaya Anda bisa menikmati buah dari pohon mangga itu. Setuju dengan saya? Iya kan? Tapi Anda tunggu bulan demi bulan. Disirami, kasih pupuk. Anda tunggu tahun demi tahun. Udah 5 tahun lebih, 6 tahun lebih. Gak keluar buah juga. Batangnya bertumbuh tambah besar. Rantingnya, dahannya tambah besar. Daunnya apalagi tambah rimbun, tambah banyak. Tambah tinggi dia, tambah tinggi. Sampai melebihi tinggi rumah saudara. Kira-kira begitu saudara. Tumbuhnya bagus. Tapi saya mau ingatkan. Sebuah pertumbuhan itu bukan sekedar hanya untuk tumbuh saja. Tapi kita harapkan kita tunggu menikmati buahnya. Tapi kok gak ada buah ya? Kecewa gak? Kecewa. Karena Anda menanam pohon mangga yang ditunggu buahnya. Lalu satu kali Anda ada dana keuangan, Anda renovasi rumah, perluasan ke depan. Maka terpaksa karena pohon ini tidak keluar buah, Anda gak sayang, tebang saja, dipotong. Kenapa? Tidak ada buah, percuma tumbuh. Tapi tidak
keluar buah, Anda potong. Gitu kan saudara kira-kira ya kan? Buat apa tumbuh tapi gak berbuah mengecewakan. Nah kita belajar dari firman Allah ini. Ada banyak orang Kristen ternyata yang dikejar tumbuh sampai dia lupa berbuah. Makanya bertumbuh itu gak jaminan pasti berbuah kok. Nah ada banyak orang itu hanya paham dalam kekristenannya, ayo tumbuh, ayo bertumbuh. Cuman tumbuh terus yang dia ngerti. Ini yang sering kita dengar istilah tersesat di masa pertumbuhan. Kesalahannya saya pikir bukan cuma di orang ini saja, bukan di anak Tuhan jemaat ini saja. Kayaknya gereja ikut ambil bagian dalam ketersesatan pertumbuhan itu. Kayaknya hamba Tuhan seperti saya juga ada andil. Kenapa jemaat hanya bertumbuh tetapi rohaninya tidak mengeluarkan buah? Hamba Tuhan ikut andil. Karena jujur ada banyak hamba Tuhan termasuk saya jarang mengajarkan berbuah. Ya, kalau Anda lihat, coba lihat gambar ini bisa menolong saudara. Pengajaran firman Tuhan, kalau kita perhatikan zaman sekarang ini ya, situasi sekarang, kondisi sekarang ini. Pengajaran firman Tuhan yang disampaikan itu seringkali tentang bagaimana bertumbuh. Dan bagaimana bertumbuh itu ternyata lebih mendominasi, lebih banyak. Mayoritas pengajaran yang dilepaskan di gereja, ayo bertumbuh, bertumbuh. Jujur saja termasuk saya, ngaku saya. Daripada bagaimana kita berbuah. Ada andil kan gereja, ada andil pendeta termasuk saya. Cuma ngajar bertumbuh. Dan memang jujur saya pernah bilang sama saudara, saya tukang baca buku, senang membaca buku. Saya bisa begini, bisa mengajar saudara karena saya belajar dari hamba Tuhan lain. Belajar dari seorang hamba Tuhan yang saya pikir saya bisa belajar dari beliaunya, dari pengajarannya, bisa memberkati saya. Saya nggak malu berkata saya belajar. Memangnya semua hamba Tuhan begitu, saudara, bukan cuma saya. Dari mana seorang tokoh hamba Tuhan bisa ngajar? Ada pendahulunya dia belajar. Nah, buku-buku rohani yang saya punya juga buku rohani kadang juga jemaat belikan saya, diberi hadiah untuk saya. Kalau saya cek di perpustakaan buku saya, pelajaran pengajaran tentang bertumbuh itu banyak sekali. Tapi berbuah 1-2 yang saya punya. Kayaknya 1 malah saya punya, nggak sampai 2. Dulu ada 2, nggak tahu kemana itu satunya. Di rumah orang tua saya itu bagaimana saya lupa itu, saudara ya. Sedikit loh pelajaran tentang berbuah. Makanya saya katakan mayoritas pengajaran firman Allah itu didominasi tentang ayo bertumbuh gitu. Makanya gak heran tadi saya sempat katakan banyak jemaat Tuhan selalu berkata begini, oh saya pengen bertumbuh, rindu bertumbuh. Termasuk urusan penggembalaan di gereja. Nah saya mulai mengatakan yang sehari-hari ya, dalam pengalaman kita bergereja digembalakan. Gereja kita kan berbeda-beda kan. Saya dari GSPDI Philadelphia di Jombang. Saya nggak tahu ada yang tanpa Anda sadari saya gembalakan Anda setiap hari makan firman Allah. Bahkan mungkin yang makanan firman Allah yang Anda makan, jadi makan rohani mungkin lebih banyak dari saya karena setiap hari dibanding di penggembalaan saudara. Tapi saya ngomong gini sama saudara. Ada orang kalau ditanya gini, kamu gerejanya digembalakan di mana? Bingung dia jawabnya. Kenapa bingung? Karena dia punya gereja itu GSJJ. Gereja selalu jalan-jalan. Anda ngerti nggak GSJJ? Gereja selalu jalan-jalan. Minggu ini dia gereja sini. Nanti minggu depan pindah lagi ke gereja sana. Minggu depan lagi ke gereja satu lagi. Minggu depan lagi pindah lagi. Ditanya sama orang, gerejamu mana? Kamu digembalakan di mana? Bingung dia nggak bisa jawab. Gerejanya jalan terus. Anda tanya, nah gerejamu kok selalu jalan-jalan? Iya, soalnya di sana aku udah bertumbuh. Makanya aku coba di satunya lagi. Terus aku rasa gak bertumbuh. Pindah lagi satunya. Itu satu kabupaten, jangan-jangan satu provinsi. Itu dia sudah muter. Gereja selalu jalan-jalan. Dan selalu dia komen, yang di sana saya gak tumbuh. Di sana saya gak tumbuh. Saya pikir yang gereja di sebelah sana, di ujung gedung itu, nanti saya bertumbuh. Saya minggu depan ke sana, saya merasa gak bertumbuh juga. Anda lihat ya, Anda dengar yang saya katakan. Banyak orang Kristen itu gerejanya selalu jalan-jalan. Urusannya cuma satu.
Saya pengen bertumbuh, saya merasa gak bertumbuh. Tidak ada, hampir tidak ada. Hampir saya tidak pernah dengar. Dan memang jujur saja, saya memang tidak pernah dengar orang berkata, saya merasa gak berbuah di sana. Gak ada loh. Kayaknya orang gak paham. Ini namanya orang itu apa ya? Dia pikir hanya bertumbuh yang penting. Ini tersesat pada masa pertumbuhan, makanya gak berbuah. Sudah bertumbuh, bagus. Tapi dia lupa kekristenannya harus mengeluarkan buah. Saya pikir yang saya katakan ini tegas, penting. Sudah berbuahkah Anda hari ini? Selalu alasan kita menyalahkan di gereja sana saya gak bertumbuh. Di gereja situ saya gak bertumbuh. Anda muter saja, cobalah tertanam. Ya, di dalam pengajaran firman Tuhan supaya berbuah. Selalu kita alasannya pendeta itu sih, gereja itu sih. Gereja yang Anda salahkan. Ya. Dan alasannya selalu saya gak bertumbuh. Padahal sudah mulai tumbuh. Nanti akhirnya malam ada gak berbuah. Coba Anda perhatikan ini supaya Anda memahami. Ketika saya coba renungkan ini, kenapa sih orang cuma bertumbuh akhirnya gak berbuah? Akhirnya saya menemukan jawabannya. Perhatikan, saya ingin tunjukkan dulu bedanya. Tentang bertumbuh dan berbuah. Kita lihat ya ayat ini, Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8. Saya baca ya, perhatikan saudara ya. Apa sebenarnya perbedaan bertumbuh dan berbuah? Saya baca dulu. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Saya ulang sekali lagi. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Garis bawahi kata, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ayat ini menarik loh. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Kapan Bapak kita dipermuliakan? Yaitu jika kamu berbuah banyak. Ternyata untuk hidup setiap kita anak-anak Tuhan, kehidupan kita pelayan-pelayan Tuhan, hidup yang memuliakan Tuhan itu ternyata bagaimana caranya? Harus berbuah lewat buah rohani yang kita keluarkan. Jadi ternyata hidup yang memuliakan Tuhan. Saya ulang, ternyata hidup yang memuliakan nama Tuhan itu nggak cukup hanya sebatas praise and worship 30 menit di gereja. Hidup yang memuliakan Tuhan tidak cukup 1 hari 1 jam kita praise and worship, memuji menyembah Tuhan. Nggak cukup hanya memuji menyembah Tuhan. Tidak cukup hanya berdoa, hidup kita memuliakan Tuhan. Hidup yang memuliakan Tuhan, ayat ini lewat apa? Lewat buah yang kita keluarkan dari kehidupan rohani kita. Karena Alkitab berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Hidup Kristen yang berbuah, iman yang berbuah, itu satu bukti kita adalah murid-murid sejatinya Tuhan. Itu saudara. Anda mau jadi murid sejati, jadi anak Tuhan iman sejati. Buktinya apa? Keluar buah. Ada 9 buah roh di situ ya. Anda lihat dalam suratan Galatia. Saya nggak mengajarkan sesi ini, tapi keluarlah buah rohani. Kemurahan hati, penguasaan diri gitu. Tidak ada iri hati dan seterusnya saudara ya. Tidak ada macam-macam kedagingan lawannya, tapi buahnya buah rohani gitu. Itu hidup yang memuliakan Tuhan. Jadi kalau Anda rindu sepanjang hidup kita memuliakan Tuhan, harus keluar buah. Itu bukti tanda kita adalah murid-murid sejatinya Tuhan. Ini orang punya iman sejati seperti itu. Apa bedanya bertumbuh berbuah? Bertumbuh itu hanya untuk diri sendiri. Perhatikan. Ketika kita bicara bertumbuh, orang untuk bertumbuh itu bisa rela macam-macam loh. Ikut seminar, bayar ini, pendeta ini bawa seminar pertumbuhan gereja, pertumbuhan rohani, itu bayar. Orang rela itu mengeluarkan ongkos, mengeluarkan waktu untuk bertumbuh. Bertumbuh itu untuk diri sendiri. Senang kita bertumbuh. Tapi bicara berbuah, itu dinikmati orang lain. Anda ngerti bedanya ya? Bertumbuh itu diri kita sendiri, berbuah untuk orang lain. Nah, saat kita berbuah sederhana, lihat gambar ini membantu kita.
Saat kita berbuah, kehidupan kita memang dinikmati oleh orang lain. Dirasakan. Harus berbuah, saudara. Jadi jangan lupa, kita gak cukup hanya tumbuh. Selama ini memang didominasi dengan ayo bertumbuh. Dan dalam pemikiran kita, paradigma kita, aku mesti tumbuh. Ngaku saja. Kadang kita hanya fokusnya kekristenan kita. Aku harus tumbuh, kamu harus tumbuh. Berbuahnya bagaimana? Sudah berbuah atau belum? Berbuah itu bisa dinikmati oleh orang lain. Mulai dari orang yang terdekat dengan kita. Suami menikmati buah rohani dari istrinya. Istri menikmati buah dari suaminya, dari anak-anak kita. Orang terdekat kita nikmati, berubah ya hidupnya. Dia jadi baik, dia jadi sabar, dia jadi murah hati, dia jadi ada penguasaan diri. Ya, dia jadi macam-macam banyak hal, saudara ya. Dulunya pelit, sekarang dia murah hati. Buah rohaninya, pertobatannya, perubahan ciptaan barunya itu kelihatan jelas. Orang bisa menikmati. Kalau orang Jawa itu punya bahasa pangling. Jangan Anda berubah ketika orang berkata, kamu kok agak sedikit berubah ya. Yang Tuhanmu bukan sedikit berubah. Sedikit berubah jadi lebih baik. Bukan sedikit loh. Memang betul-betul berbuah jadi ciptaan yang baru. Orang sampai pangling, orang sampai heran. Ini kamu atau bukan ya? Kamu kok berubah total ya? Itu berbuah loh. Orang bisa menikmati. Orang bisa melihat. Dia berubah total ya. Kehidupannya dulu kayak begitu jahatnya. Dulu begitu parah kejahatannya. Orang lihat berbeda. Orang bisa nikmati hidupmu. Orang bisa nikmati berkatmu. Orang bisa nikmati pelayanan doamu. Dan seterusnya berbuah. Kalau kita nggak berbuah bagaimana? Coba Anda lihat kisah Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Kalau kita lihat berdasarkan ayat ini saudara ya. Saya baca ya. Ini tentang pemilik kebun anggur dan pengelola atau penjaga kebun anggur. Saya baca dulu saja ayatnya. Saya kasih pengertian lewat ayat ini. Kenapa kita mesti berbuah ya. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Jelas ya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Ayat 7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur, pengelola, penjaga kebun anggur. Sudah 3 tahun aku datang. 3 tahun bolak-balik datang. Mencari buah pada pohon ara ini. Dan aku tidak menemukannya. Tegas ini majikannya pemilik kebun anggur. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Lihat ayat 8. Jawab orang itu, Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Dikasih kesempatan sama pengelola, penjaga kebun anggur. Aku akan mencangkul Tuhan tanah sekelilingnya. Dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan dikasih kesempatan ia berbuah. Lalu penjaga kebun anggur berkata begini pengelolanya. Jika tidak berbuah, tebanglah dia. Kita menemukan sebuah kasus di sini. Pemilik kebun anggur, semuanya anggur, sengaja dia tanam satu pohon ara di area kebun anggur. Tujuannya apa? Dia pengen melihat buah. Ini bukan sekedar estetika, keindahan dekorasi. Oh biar lebih menarik, keren, kebun anggur ada pohon ara. Enggak. Jelas dia datang mencari buah pada pohon ara. Dia pengen menikmati buah anggur, tapi dia juga bisa menikmati bersamaan buah dari pohon ara. Anggurnya sudah berbuah, tapi pohon aranya gak keluar buah. Jadi ada satu kasus dalam ayat ini menunjukkan ada satu pohon bertumbuhnya bagus, tapi gak keluar buah. Ini kasusnya. Dan akhirnya penjaga kebun anggur katakan kasih kesempatan 1 tahun. Seperti kita. Pada kesempatan ini dikasih kesempatan untuk berbuah. Hidup ini adalah kesempatan, pujian tadi. Kesempatan apa? Berbuah. Kalau tidak salah tahun yang lalu ya, saya pernah mengajar ke saudara tentang ayat ini. Khusus ayat ini. Hidup ini kesempatan untuk berbuah. Bertumbuh dan berbuah juga kalau gak salah temanya. Kesempatan, Tuhan kasih kesempatan. Saya pernah bilang kalau gak salah gini. Saya mengalami kesempatan hidup itu 1 kali dari Tuhan. Harusnya saya mungkin sudah berangkat ya. Karena kasus
penyumbatan pembuluh jantung saya, penyempitan itu 99%. Dokter katakan perjalanan dari Surabaya ke Pineng di Malaysia, dokter katakan kamu berani ya. Karena saya nggak ngerti, nggak tahu. Kalau tahu nggak berani kan penerbangan. Harusnya mati loh penerbangan dalam tekanan udara tinggi. Ya, bahkan saya sampai sempat lain berkata nikah dalam kondisi seperti itu. Hanya saya pikir saya punya kesempatan, dikasih kesempatan sekali sama Tuhan. Saya nggak tahu, saudara mungkin dikasih kesempatan 2 kali. Ada yang 3 kali, harusnya game over. Harusnya sudah out dari peredaran dunia ini. Tuhan masih kasih kesempatan. Pernah sakit parah, pernah kecelakaan parah. Atau apa ya, musibah-musibah yang di luar kendali kita. Tapi Tuhan masih kasih kesempatan pertama. Tuhan kasih kesempatan kedua. Nah, seperti saya dikasih kesempatan 1 kali sama Tuhan. Untuk apa? Untuk berbuah. Untuk berbuah, saudara. Ini pohon ara, jangan ditebang, kata penjaga, kata pengelola kebun anggur. Aku cangkul dia, aku kasih pupuk. Pupuk ini termasuk firman Tuhan ya, pengajaran firman. Cangkul ini juga firman Tuhan, keras, membajak, membongkar tanah. Kadang-kadang saya menyampaikan pengajaran firman keras seperti mata cangkul, mata bajak, bongkar tanah. Bukan saya maunya apa? Maunya saya Anda berbuah. Ya, firman pengajaran yang datang bagaikan mencangkul tanah hati kita supaya berbuah. Karena kesempatan kita hidup, tujuan Tuhan adalah supaya kamu berbuah. Hari ini biar menyadarkan kita bahwa kita gak cukup, tujuan kita hanya bertumbuh. Jadi sebetulnya pertumbuhan cuma kendaraan, istilah saya. Pertumbuhan, kita tumbuh sudah bagus, ada tanda-tanda pertumbuhan rohani. Mulai setia ibadah, mulai ikut doa puasa, itu tanda pertumbuhan loh. Tanda pertumbuhan, mulai bisa doa malam, ada bisa mulai doa pagi, itu tanda-tanda bertumbuh. Ada pertumbuhan, tapi harus keluar buah. Buah kehidupan, buah rohani yang nyata. Coba Anda lihat gambar berikutnya. Mengapa sebuah pohon yang bertumbuh, seperti pohon ara tadi bertumbuh, tetapi tidak menjamin dia berbuah? Jawabannya di ayat ini saya temukan ketika saya renungkan. Yohanes 15 ayat 2. Kenapa? Tumbuh, ditunggu tapi tidak keluar buah. Lihat ayat ini ya. Yohanes 15 ayat kedua saya baca 1 dan 2 lengkap. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Terus dikatakan begini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, serius, dipotongnya, ya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya, ini tujuannya dipotong, tujuannya dibersihkan, supaya apa? Ia lebih banyak berbuah. Kenapa tidak berbuah dan kenapa berbuah? Kalau kita ingin berbuah, kita mesti merelakan. Ada yang dipotong dari hidup kita. Kalau Anda ingin berbuah, Anda mesti relakan ada yang dibersihkan sampai bersih yang ada di hidup kita, yang nempel di hidup kita. Mesti dipotong, mesti rela dibersihkan. Kalau nggak mau, kayak pohon ara, nggak keluar buah. Karena kita nggak mau dipotong, nggak mau dibersihkan. Ada tahu kan, satu pohon mangga tadi yang saya ilustrasikan, udah besar dahannya tapi nggak keluar buah. Biasanya pohon nggak keluar buah, ada banyak benalunya, nempel parasit di ranting-ranting pohon. Itu mesti dipotong. Karena sari makanan yang dikirim sama akar itu harusnya ke ranting supaya keluar buah. Sari makanan dikirim dari akar supaya keluar buah setiap ranting, tapi dibajak, disabotase sama benalu, disabotase sama parasit. Parasitnya yang gemuk. Ya, benalunya yang godek semakin besar, tapi rantingnya tidak keluar buah. Lalu bagaimana caranya? Dipotong ranting itu supaya ranting yang lain berbuah, atau benalunya dipotong, parasitnya dipotong. Anda mesti rela. Oh jangan, bikin apa? Merugikan. Dosa itu merugikan. Apa sih ranting? Apa sih yang kita mesti rela dibersihkan sampai total bersih? Apa yang kita mesti rela dipotong dari hidup kita? Lihat ayat ini. Ini ayat yang terakhir dalam perenungan kita. Ibrani pasal 12 ayat 1. Saya baca, perhatikan baik-baik.
Ibrani 12 ayat 1 ya. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban. Semua beban ya, itu mesti ditanggalkan. Apa bebannya? Dan dosa, beban itu adalah dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Memang ini sepertinya nggak nyambung ayat bersebelumnya sama ayat ini. Yang satu bicara tumbuh-tumbuhan, yang ini olahraga. Kelihatannya nggak nyambung, tapi prinsipnya sama kan. Seorang pelari dalam lomba lari itu mesti cepat sampai garis finish. Bagaimana supaya larinya cepat? Beban-beban yang menghalangi nggak boleh ada. Makanya sepatunya, celana pendeknya, celana pakai lari itu, kaosnya itu dipastikan harus ringan. Gak boleh ada yang membebani jadi berat. Yang berat itu mesti ditanggalkan. Dan diterangkan di ayat ini, beban yang berat yang merintangi gak bisa finishing well itu adalah dosa yang merintangi kita. Benalu-benalu tadi, parasit tadi itu dosa. Dosa yang gak tahu dosa apa yang merintangi kita. Ternyata yang menghambat kita bertumbuh sudah bagus, tapi tidak keluar buah itu apa? Dosa yang mengikat. Itu mesti dipotong, rela dipotong, rela dibersihkan dari kehidupan iman Kristen kita. Kalau kita rela dipotong, dibersihkan, pasti keluar buah, pasti menghasilkan buah. Jadi kita paham di sini, ada orang yang sudah bertumbuh, wah luar biasa, tapi nggak jaminan pasti dia berbuah. Kenapa tidak berbuah? Dia nggak rela. Dosanya dipotong, dihilangkan, dibersihkan oleh firman, oleh Tuhan. Dia kompromi sama dosanya. Dia senang sama dosanya itu. Padahal itu membuat Anda gampang keluarkan buah. Yang Tuhan mau apa? Berbuah. Anda bertumbuh sudah bagus. Tapi Anda tidak akan mengalami namanya Yerusalem baru, sorga yang mulia. Anda tidak pernah menjadi mempelai wanitanya Tuhan yang sempurna. Karena mempelai wanita Tuhan yang sempurna, itu mengeluarkan buah yang matang, tanda kedewasaan yang sempurna. Anda berbuah atau tidak? Pertanyaan saya terakhir, sudahkah Anda berbuah? Kalau Anda belum berbuah, tebus waktu yang ada. Tebus waktu yang terbuang tebus dengan semangat. Ya, aduh udah dikasih kesempatan sama Tuhan hidup. Harusnya udah gak ada. Percayalah. Tuhan masih kasih kesempatan kita hidup. Hidup dengan sehat, menikmati berkat Tuhan, itu ajaib. Ya, dengan rumah tangga saudara, kerjaan bagus, itu ajaib berkat anugerah Tuhan. Kesempatan masih ada, ayo berbuah. Bertumbuh sampai berbuah. Karena itu yang diinginkan oleh Tuhan. Bukan cuma kita rindu, Tuhan ingin kita berbuah. Dikasih pertumbuhan kita. Kenapa Tuhan kasih pertumbuhan? Tuhan rindu seperti pemilik kebun anggur. Supaya kita mengeluarkan buah. Dan lewat buah kehidupan rohani yang keluar itu, hidup kita memuliakan Tuhan. Kita disebut sebagai murid-murid sejatinya Tuhan. Layak disebut pengikut sejati.